Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi yaitu current liabilities, provisions, and contingencies. Yang pertama ada teman saya yaitu Dwiki Ibnu, Pabi Desyana, Nabila Salsa, Erina Cynthia, saya Nova Faradila, Farah Nadila, dan Anissa Citra. Untuk materi yang pertama ada account payable. Jadi di sini ada yang namanya trade account payable, merupakan saldo kewajiban kepada pihak lain atas barang, perlengkapan atau jasa yang dibeli secara kredit. Nah, ini tuh muncul akibat adanya jeda waktu atau time lag antara penerimaan barang atau jasa dengan penyelesaian pembayarannya. Nah, terus juga ada syarat pembayarannya, misal kayak 2/10, 30 atau 1/10 atau end of month. Nah, umumnya ini tuh menetapkan tenggang pembayaran selama 30 hari hingga 60 hari. Terus yang kedua, ada yang namanya pengakuan kewajiban. Itu dicatat saat barang diterima. Kalau misalnya ada hak kepemilikan berpindah sebelum barang fisik sampai, transaksi dicatat saat hak kepemilikan tersebut sah beralih. Kemudian yang kedua, perusahaan itu wajib melakukan rekonsiliasi agar catatan fisik persediaan akhir periode itu sinkron dengan liabilitas akun utang dagang. Dan yang terakhir, jumlah utang dinilai berdasarkan jumlah nominal pada faktur kreditur yang telah memuat tanggal jatuh tempo dan nilai pelunasannya. Kemudian kita akan membahas tentang current maturities of long term debt. Jadi di bagian dari obligasi, utang piutang hipotek atau kewajiban jangka panjang lainnya yang jatuh tempo dalam periode 12 bulan itu setelah tanggal neraca wajib dilaporkan di bawah kelompok liabilitas jangka pendek. Nah, kalau yang liabilitas jangka utang jangka panjang itu akan segera jatuh tempo, tetap dilaporkan sebagai kewajiban jangka panjang jika dilakukan refinansiasi menggunakan utang jangka panjang baru atau dikonversikan menjadi saham biasa. Kemudian ada yang namanya kewajiban jatuh tempo akibat pelanggaran atau due on demand. Utang jangka panjang itu harus diklasifikasikan sebagai jangka pendek bila terjadi pelanggaran pelanggaran kesepakatan covenants atau perjanjian utang. Pengecualian itu hanya berlaku kalau misalnya kreditur setuju memberikan masa tenggang minimal 12 bulan sebelum laporan keuangannya diterbitkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kewajiban jangka pendek yang diharapkan dibiayai kembali. Sebelumnya, apa sih kewajiban jangka pendek itu? Kewajiban jangka pendek adalah utang yang jatuh tempo setahun sejak tanggal pelaporan keuangannya. Beberapa kewajiban jangka pendek diharapkan dibiayai kembali secara jangka panjang. Tujuannya, jika dibiayai kembali, maka tidak memerlukan modal kerja di tahun berikutnya. Dulu, akuntansi mengizinkan pengecualian kewajiban jangka pendek dari kewajiban lancar yang berdasarkan niat manajemen untuk melakukan refinancing tanpa panduan yang jelas. Namun, hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam klasifikasinya. Selanjutnya, kriteria financing. Kriteria ini, perusahaan boleh mengecualikan kewajiban jangka pendek dari kewajiban lancar apabila pada tanggal laporan keuangan, perusahaan memiliki hak untuk menunda penyelesaian kewajiban tersebut minimal 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Dan cara memenuhi syaratnya adalah masuk ke perjanjian pembiayaan yang mengizinkan refinancing jangka panjang sebelum tanggal pelaporan berikutnya. Jika perusahaan memiliki hak untuk membiayai kapan saja, maka kewajiban tersebut boleh diklasifikasikan sebagai kewajiban tidak lancar. Berikutnya, dividen yang harus dibayar. Dividen yang harus dibayar terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah dividen kas, dividen preference yang terutang, dan dividen saham. Yang pertama, dividen kas. Dividen kas merupakan kewajiban yang muncul saat diumumkan oleh Dewan Direksi. Dividen kas dibayar dalam waktu kurang lebih 3 bulan dan termasuk pada kewajiban lancar. Yang kedua, dividen preferensi yang terutang. Dividen ini adalah dividen yang jika belum diumumkan, maka dianggap bukan kewajiban. Namun, dividen ini tetap wajib diungkapkan di catatan laporan keuangan.
Lalu yang terakhir ada dividen saham. Dividen saham bukan merupakan kewajiban, namun harus tetap dicatat di bagian ekuitas karena tidak memerlukan pengeluaran aset di masa depan. Selanjutnya, uang muka dan deposit pelanggan. Deposit dapat diterima sebagai jaminan pelaksanaan kontrak atau jasa, jaminan kerusakan properti, dan jaminan pengembalian aset perusahaan. Contohnya seperti kunci dan lain-lain. Lalu bagaimana cara menentukan bahwa deposit ini masuk ke aset lancar atau tidak lancar? Caranya, tergantung jangka waktu antara tanggal deposit dan berakhirnya hubungan yang mensyaratkan deposit tersebut. Jika waktunya kurang dari 12 bulan, maka termasuk sebagai aset lancar. Namun jika lebih dari 12 bulan, maka diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Linear net revenues. Pengertiannya, linear net revenues adalah uang yang sudah diterima perusahaan dari pelanggan, tetapi barang atau jasa belum diberikan. Inti konsep, yang pertama pelanggan membayar lebih dulu. Yang kedua, perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan barang atau jasa di masa depan. Yang ketiga, karena kewajiban belum dipenuhi, uang tersebut dicatat sebagai liabilitas. Kesimpulannya, uang sudah diterima, tetapi pendapatan belum benar-benar diperoleh karena perusahaan masih memiliki kewajiban kepada pelanggan. Sales and venue added taxes payable. Pengertiannya, sales tax dan VAT adalah pajak yang dipungut perusahaan dari pelanggan dan harus disetorkan kepada pemerintah. Inti konsep, perusahaan hanya bertindak sebagai pemungut pajak. Yang kedua, pajak yang diterima bukan milik perusahaan. Yang ketiga, sampai disetorkan ke pemerintah, pajak tersebut menjadi liabilitas. Kesimpulannya, sales tax dan VAT payable adalah pajak yang telah dipungut dari pelanggan tetapi belum disetorkan kepada pemerintah. Income taxes payable. Pengertiannya, income taxes payable adalah pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan kepada pemerintah berdasarkan laba yang diperoleh. Inti konsep, yang pertama perusahaan memperoleh laba, yang kedua berdasarkan laba tersebut dihitung pajak yang harus dibayar, yang ketiga jika pajak belum dibayar maka dicatat sebagai liabilitas. Karakteristik, yang pertama besarnya tergantung pada laba perusahaan, yang kedua biasanya dibayar secara berkala kepada pemerintah, yang ketiga dicatat sebagai current liability jika akan dibayar dalam waktu dekat. Kesimpulannya, income taxes payable adalah jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan kepada pemerintah atas laba yang diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Desyana Zaida dengan nomor NPM akhir 007. Jadi saya akan menjelaskan tentang valuation and accounting for bonds payable. Nah, yang pertama, apa sih itu valuation and accounting for bond payable? Jadi itu adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana dari investor. Nah, ketika membeli obligasi, investor meminjamkan uang kepada perusahaan. Sebagai imbalannya, perusahaan membayar bunga secara periodik, mengembalikan nilai pokok obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, pihak yang terlibat itu ada penerbit atau issuer itu perusahaan yang membutuhkan dana itu, terus juga investor yang memberi dana, pihak yang membeli obligasi tersebut gitu. Nah, karakteristik dari obligasi sendiri itu ada 4. Yang pertama itu ada face value, nilai nominal, nilai yang dibayar kembali saat jatuh tempo. Contohnya itu obligasi bernilai 100 juta. Nah, yang kedua itu ada construct rate atau state rate, itu tingkat bunga yang tercantum pada obligasi, misalnya 10% per tahun, seperti itu. Yang ketiga itu ada market rate atau effective rate, itu tingkat bunga yang berlaku di pasar, digunakan untuk menentukan harga jual obligasi. Maturity date, itu yang keempat, itu adalah tanggal jatuh tempo.
Selanjutnya ada penilaian. Nah, penilaian itu adalah harga obligasi dihitung berdasarkan present value dari pembayaran bunga masa depan, nilai pokok saat jatuh tempo gitu. Secara umum rumus harga obligasi itu present value dari bunga ditambah present value dari nilai pokok, seperti itu. Yang kedua itu ada penerbitan obligasi. Yang pertama ada obligasi dari dijual pari atau APAR, terjadi ketika contract rate sama dengan market rate. Tuh, terjadi ketika contract rate sama dengan market rate. Contohnya nilai nominal tuh 100 juta, bunganya 10%, market rate-nya 10%, harga jualnya 100 juta. Nah, jurnalnya itu adalah kas atas utang obligasi senilai 100 juta. Yang kedua, ada obligasi dijual terpisah dengan premium terpisah dengan premium. Terjadi ketika contract rate lebih besar dari market rate. Contohnya, bunga obligasi 12%, market rate-nya 10%. Investor bersedia membayar lebih mahal, misalnya harga jualnya 105 juta, jurnalnya kasnya 105 juta, atas utang obligasi 100 juta, dan premium obligasi 5 juta, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada obligasi dijual dengan diskonto. Terjadi ketika contract rate kurang dari market rate. Contohnya, bunga obligasi 8%, market rate itu 10%. Nah, investor hanya mau membeli di bawah nilai nominal. Misal harga jualnya 95 juta. Jadi jurnalnya seperti ini. Kasnya 95 juta, diskonto obligasinya 5 juta, atas utang obligasinya 100 juta. Gitu. Nah, nilai tercatatnya itu jika premium carrying value itu sama dengan nilai nominal ditambah premium yang belum diamortisasi. Nah, kalau diskonto carrying value itu nilai nominal dikurangi diskonto yang belum diamortisasi. Itu. Selanjutnya ada effective interest method. Nah, apa sih itu? Metode bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung beban bunga, mengamortisasi premium atau diskonto obligasi. Metode ini diwajibkan oleh standar akuntansi karena menghasilkan perhitungan yang lebih akurat. Nah, rumus dasarnya itu beban bunga sama dengan nilai tercatat dikali suku bunga efektif. Yang selanjutnya ada kas yang dibayar sama dengan nilai nominal kali suku bunga kontrak. Kalau amortisasi premium maupun diskonto itu selisih antara beban bunga dan kas bunga. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh obligasi diskonto. Misalnya, nilai nominalnya 100 juta. Ini harga jualnya 95 juta. Bunga kontraknya 8 juta, marketnya 10%. Bunga kontraknya 8% maksudnya. Marketnya 10%, jatuh temponya 5 tahun. Tahun pertama, kas bunganya 100 juta dikali 8% sama dengan 8 juta. Selanjutnya beban bunga 95 juta dikali 10% sama dengan 9.500.000. Selanjutnya amortisasi diskontonya berarti dikurangi itu jadinya 1.500.000. Jurnalnya sama dengan beban bunga 9.500.000 atas diskonto obligasi 1.500.000 dan kas 8 juta. Nilai tercatat barunya itu 95 juta ditambah 1.500.000 sama dengan 96.500.000. Karena diskonto diamortisasi, nilai tercatat akan naik terus hingga mencapai 100 juta saat jatuh tempo. Seperti itu. Selanjutnya ada contoh obligasi premium. Nah, nilai nominalnya tuh 100 juta. Harga jualnya 105 juta. Bunga kontraknya 12%. Marketnya 10%. Jadi, kas bunganya sama dengan 100 juta dikali 12% sama dengan 12 juta. Beban bunga 105 juta dikali 10 juta sama dengan 10.500.000. Amortisasi premium sama dengan 1.500.000. Jadi, jurnalnya itu adalah beban bunga 10.500.000 dan premium obligasi 1.500.000 ke atas kas 12 juta.
Nah, nilai tercatat barunya 105 juta ditambah 1.500.000 sama dengan 103.500.000. Karena premium diamortisasi, nilai tercatat akan naik terus hingga mencapai 100 juta saat jatuh tempo. Selanjutnya penjelasan provisions bagian common types of provisions atau jenis ketentuan umum. Jadi beberapa area umum di mana provisi dapat diakui dalam laporan keuangan itu ada tuntutan hukum, jaminan, imbalan yang harus dibayarkan, lingkungan, kontrak yang memberatkan, dan rekonstruksi. Jadi ketentuan legislasi itu adalah perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut antara lain dalam menentukan apakah akan mencatat kewajiban sehubungan dengan litigasi yang sedang berlangsung atau yang mengancam, serta klaim dan penilaian aktual yang mungkin terjadi. Yang pertama, ada jangka waktu terjadinya penyebab utama gugatan tersebut. Kedua, ada probabilitas hasil yang tidak menguntungkan. Dan ketiga, ada kemampuan untuk membuat perkiraan yang wajar mengenai jumlah kerugian. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan provisions bagian disclosure related to provisions atau pengungkapan terkait dengan cadangan. Jadi pengungkapan terkait dengan cadangan sangat luas. Suatu perusahaan harus memberikan rekonsiliasi saldo awal dan akhir untuk setiap kelas utama cadangan dengan mengidentifikasi penyebab perubahan selama periode tersebut. Selain itu, cadangan harus dijelaskan dan waktu yang diharapkan dari setiap arus keluar harus diungkapkan. Pengungkapan tentang ketidakpastian terkait dengan arus keluar yang diharapkan serta penggantian yang diharapkan juga harus diberikan. Yang selanjutnya ada contingent liabilities. Di sini ada definisi. Secara umum, semua provinsi bersifat kontingent karena tidak pasti waktu atau jumlahnya. Namun, IFRS menggunakan istilah kontingent khusus untuk liabilitas dan aset yang tidak diakui dalam laporan keuangan. Lalu ada jenis liabilitas kontingent. Yang pertama, kewajiban mungkin, yaitu belum terkonfirmasi sebagai kewajiban kini, masih bergantung kejadian masa depan. Yang kedua, kewajiban kini tidak probable, yaitu sudah ada kewajiban tapi kemungkinan pembayaran tidak probable. Yang ketiga, ada kewajiban kini tidak dapat diestimasi, yaitu ada kewajiban tapi jumlah yang andal tidak dapat ditentukan. Lalu selanjutnya ada klasifikasi dan pelakuan akuntansi IFRS. Nah, di sini ada tabelnya. Catatannya, persentase untuk hampir pasti dan remote dapat bervariasi dalam praktik nyata. Lalu yang selanjutnya ada contingent aset. Di sini ada definisi. Aset contingent adalah aset yang mungkin ada akibat peristiwa masa lalu yang keberadaannya baru terkonfirmasi oleh kejadian masa depan yang tidak sepenuhnya dalam kendali perusahaan. Lalu ada contoh aset contingent. Yang pertama, kemungkinan penerimaan uang dari hadiah, donasi atau bonus. Yang kedua, kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah atas sengketa pajak. Dan yang ketiga, ada perkara pengadilan yang sedang berjalan dengan hasil yang kemungkinan menguntungkan. Lalu di sini ada klasifikasi perlakuan akuntansinya. Di sini ada tabelnya. Nah, notes-nya itu ambang pengakuan aset kontingent lebih ketat dari liabilitas untuk menghindari informasi yang menyesatkan bagi pengguna laporan. Oke, selanjutnya di sini ada presentation of current liabilities. Dalam praktiknya, liabilities jangka pendek atau current liabilities biasanya dicatat dalam dan dilaporkan dalam laporan keuangan sebesar nilai jatuh temponya atau maturity value. Karena jangka waktunya pendek, itu biasanya kurang dari 1 tahun. Perbedaan antara nilai sekarang dan nilai jatuh tempo biasanya tidak terlalu besar. Oleh karena itu, perusahaan umumnya langsung mencatat uang jangka pendek sebesar jumlah yang harus dibayar saat jatuh tempo. Selanjutnya, analisis of current liabilities atau analisis liabilitas lancar. Perbedaan antara liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang sangat penting karena memberikan informasi tentang likuiditas perusahaan. Perusahaan dengan likuiditas yang baik memiliki peluang lebih besar untuk membayar utangnya tepat waktu, memperoleh pinjaman, dan memanfaatkan peluang investasi. Nah, ketika melihat utang jangka pendek, investor dan kreditur itu ingin tahu apakah perusahaan mampu membayar semua kewajiban yang segera jatuh tempo. Untuk menjawabnya, digunakan beberapa rasio, terutama current ratio dan acid test ratio atau quick ratio. Nah, kalau cara menghitung current ratio itu rumusnya current assets per current liabilities. Current ratio menunjukkan
berapa kali aset lancar mampu menutupi hutang lancar. Semakin tinggi nilainya, semakin baik kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Nah, dalam perhitungan Wilmar, current assets-nya itu 25 juta sekian dolar dan current liabilities-nya 12 juta sekian dolar. Maka 25 sekian dibagi 12 sekian, jadi 2,02 kali. Artinya setiap 1 dolar utang lancar dijamin oleh 2,2 dolar aset lancar. Ini menunjukkan kondisi ekuiditasnya itu cukup baik karena aset lancar lebih dari 2 kali jumlah utang lancar. Nah, lalu asset test ratio atau quick ratio, disebut juga quick ratio atau rasio cepat. Rumusnya itu cash plus short term investments plus net receivables per current liabilities. Nah, kenapa ada rasio ini? Tidak semua aset lancar itu mudah dicairkan menjadi uang. Nah, dalam perhitungan Wilmar itu cash ditambah investasi jangka pendek ditambah piutang bersih itu totalnya 16 juta sekian dolar. Lalu current liabilities-nya itu 12 juta sekian dolar, jadi 16 juta sekian dibagi 12 sekian, jadi 1,27 kali. Artinya, tanpa menjual persediaan sekalipun, Wilmar masih memiliki aset liquid sebesar 1,27 kali utang lancarnya. Ini menunjukkan kemampuan pembayaran jangka pendek yang cukup kuat. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih sudah menonton penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.